Ini adalah kisah tentang diriku, di mana hal yang tak ingin kulakukan terpaksa kulakukan. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi untuk masalah ini. Hancur, kacau, gelisah, pikiranku yang sudah mulai tak karuan, dan banyak sekali ajakan buruk yang melintas di dalam benakku. Terkadang aku bertanya, "Oh Tuhan, kenapa harus aku yang diberikan cobaan seberat ini? Semua cobaan yang kulalui, kenapa harus seperti ini?" Semua ini membuatku percaya kalau Tuhan itu tidak pernah adil kepadaku. Semua teman-temanku hidup dengan penuh kebahagiaan, seperti tidak ada cobaan apapun dalam hidup mereka. Aku terkadang iri dengan mereka yang selalu hidup bahagia dan hidup berkecukupan. Meski hidupku seperti ini, tetapi aku tetap senang karena memiliki teman yang bersikap baik kepadaku tanpa membeda-bedakan sedikit pun. Suatu hari, saat ku sedang melamun di kelas. Pagi Tan, tumben lo diem aja. Gak apa-apa, gue cuma kurang tidur aja tadi malam. Yakin lo? Soalnya nggak biasa-biasa lo diem kayak gini. Lo kalau ada apa-apa bilang aja ke gua. Udah, santai aja, gak apa-apa gue. Ya udah. Cuy, apa nanya? Yang nomor ini caranya gimana sih? Tadi gue gak merhatiin papan tulis soalnya. Oh ini mah gampang, udah gue. Masa seorang father ngerjain soal kayak gini nggak bisa? Maaf, gak merhatiin salah nih. Nih, gue bantuin nih. Ini kan Z kuadrat. Nah, dalam kurung X per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, Guys, udah belum? Kawan sama gue tuh nggak gue ke pakai kawan. Yaudah buruan ya, gak enak nih udah ditungguin. Udah yuk, kumpulin. Bentar satu soal lagi. Woi, kumpulin. Udah di. Kayak bukan ya guys. Ya, yuk. Kita beli mana? Ih, gue mau beli. Ayo nanti gue beli di Facebook ini. Iya, ya udah aja. Nah guys. kenapa tuh? Kan guru-guru pada rapat ya. Kita sudah dipulangin sekarang nih. Ayo, Bisa main. Ayo coba main. Si Mika mana cok? Oh tuh dia cok. Habis dari mana tadi? Gue dari toilet. Dari situ gue ke kasir. Oh. Yaudah kalau gitu gimana kalau kita main semua? Iya. parah aja. Lah ayo dia aja. Ayo ikut. Udah gue bilang semuanya seblak yuk. Ya kasih. Tapi gue gak bisa ya. Gue lagi sakit, gue jalan mangkut. Ya. Gak seru deh kalau nggak ada orang. Ikut aja. Masa gak ikut? Ya udahlah, GWS ya buat malu ya. Ya. Udah yuk sih kan. Ya. Bu, ibu nggak apa-apa. Udah nggak usah ngurusin bapak. Aku janji bakal ngebanggain ibu agar masa depanku cerah. Nanti kalau soal duit buat obat, aku aja nyari duit itu. Iya nak, ibu bangga punya kamu. Kalau gitu, ibu bangga dulu ya dari ibu udah sakit. Oh iya, bentar dulu, gue minum dulu nih, haus gua. Aduh, gimana nih? Gue bener-bener butuh banget duitnya buat beli obat ibu. Tapi semua tabungan gue udah habis. Gimana ya? Bima kan duitnya banyak. Gue ambil dikit kayaknya nggak masalah deh. Lagi pula dia kayaknya nggak bakal ntar juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lu lama banget sih, olahraganya dimulai dari tadi loh. Tadi cuma istirahat bentar di kelas. Oh ya udah kalau emang capek istirahat aja daripada nanti Ya udah, capek. nggak apa-apa. Oh kalian ngobrol? Udah telat ngobrol. Sabtu.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baris lagi. Oke, sekarang kalian bebas. Habis itu terserah kalian, tapi jangan ke kelas. Oke? Baik, Pak. Ngerti semuanya? Baik. Guys, kantin yuk. Kan ini 15 menit lagi, apa kita udah mau habis nih. Ngapain ya? Main bola aja sih menurut gua nggak cukup kan 15 menit. Ikutin cewek-cewek aja yuk. Kita ngobrol-ngobrol aja. Aduh, tapi gua kalau ikut ke sana nggak bawa duit ya, soalnya gua ke jalan. Ya, silakan. Santai aja ke gua. Nah, kalau mau apa bisa aja ke gua. Ya, makasih ya. Ya. Weh, ada yang lihat duit gua gak? Sumpah 500 gua hilang dalam sekejap mata aja. Wah, gua nggak tahu. Coba lu tanya Miza tuh. Wah, enggak. Lu lihat duit gua gak? Lu ngapa, Bro? Apa gua bertanya tapi gua pulang. Bentar, lu lihat duit gua gak? Duit gua hilang kan? Kan lu yang kali-kali di kelas. Gua tahu gua kan dulu cuma minum doang. Gua belum tahu sih gua. Ya udah deh, bebas ya. Ya udahlah kalau hilang, gua bebasin aja. Kalau cuma segini doang hilang. Gue harus apa ya? Ketakutan gue beneran jadi nyata lagi. Gue udah takut kalau Tuhan bakal marah sama gue. Tapi Tuhan gak pernah adil sama gue. Gue juga takut ibu kecewa sama teman-teman gue marah. Ah, udahlah. Yang penting gue mau beli obat dulu. Kasian ibu, obatnya udah habis. Soal itu biar besok gue beraniin aja buat jujur. Oke lah. Ibu, obatnya kemarin ibu minta. Nah, ini obat dari mana? Mahal loh ini. Kenapa nggak yang biasa ibu beli aja? Itu dari tabunganku, itu obatnya biar ibu cepat sembuh aja, makanya belinya lumayan mahal. Bener kan kamu udah nyuri? Enggak lah, udahlah, aku mau main keluar dulu. Enggak. Ini gue minta maaf dulu nih, lebih. Sambut apa? Lu tiba-tiba banget. Gue mau cerita, sebenarnya kemarin yang ngambil itu gua, sumpah, itu gua ngambil bukan karena gue pernah doang, itu gua bener kepepet. Lu kan tahu nih ya, orang tua dia sakit, rumah gue dia sakit. Terus ekonomi keluarga gue itu rendah, apalagi dengan bapak gue itu kan. Jadi gue gak ada pilihan lain buat ngambil dulu. Terus ya, gue bakal ganti kan itu, gue janji dengan yang gue ambil itu gue bakal balikin lagi dulu. Gak expect gue malu. Udah, gak apa-apa. Gua thank you juga sama lu udah mau jujur sama gua. Tapi gua sama sekali nggak ngebenerin sikap lu kayak gitu. Lu kalau mau apa-apa bilang aja ke gua, pasti gua bantu dah sebisanya. Gua kan teman lu aja. Lu kalau mau apa-apa nih ya, butuh duit, butuh apa-apa, bilang aja ke gua, pasti gua bantu. Makanya lu kalau butuh duit gak usah ngelakuin hal-hal kayak gini aja. Gue gini-gini juga bisa bantu lu kok. Bapak gue punya perusahaan yang bisa menerima karyawan yang punya butuh. Terus tahu apa? ada syarat pendidikan juga. Lu duit yang lu ambil tuh udah lu aja pakai. Gua obat sama lu. Gua juga masih ada banyak duit aja. Iya ya ada. Banget gimana? Terus gimana tawaran gue tadi? Gajinya lumayan sih, sekitar 500 sampai 1 juta. Lumayan kan, tapi nggak terlalu banyak sih. Boleh itu nggak apa-apa lah. Ini gue bisa Ya udah, kita jadi ini pelajaran aja. Yang penting hal-hal kayak gitu tuh, hal-hal tolong kayak gitu nggak pernah terjadi lagi. Jadi ya kalau mau apa-apa lu bilang aja ke kita tolong. Pasti kalau kita ada cara pasti kita bantu aja. Jadi lu nggak usah ngelakuin hal-hal tolong kayak gitu. Ya, makasih ya.
Udah. Makan bos. Ada Farel di belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florinda. Saya siswa kelas 4A SMP Tegal 4, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya sangat senang dengan pembelajaran pendidikan yang mengacu pada Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Karena saya belajar dengan penuh semangat dan berorientasi pada minat bakat serta karakteristik siswa. Dan semua itu berpusat pada murid. Murid dituntut untuk dapat berkolaborasi dengan teman di kelasnya, serta mempunyai kreativitas dan inovatif. Dan saya sangat ingin berterima kasih kepada wali kelas saya, Bu Fenty Fitrianti, yang telah mengajarkan kami dengan penuh semangat, kesabaran, dan kasih sayang. Serta kami dapat gampang mengerti pembelajaran yang sedang dibahas. Mungkin itu saja paparan yang dapat saya berikan tentang pembelajaran saya saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Nur Rosidah dari SMP Negeri 5 Tangerang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang, akan menampilkan aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini yaitu calon guru penggerak melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Reflektif, 3. Mandiri, 4. Kolaboratif, dan kelima inovatif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat saya lakukan sendiri dari sekarang adalah 1. Menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik serta menyenangkan di kelas dalam pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Terus belajar dengan cara mengikuti pelatihan secara mandiri, baik secara daring maupun luring. 3. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan warga sekolah dalam hal pengembangan pembelajaran. Berikut ini adalah foto-foto tentang menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik serta menyenangkan di kelas dalam pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya ini adalah foto-foto yaitu tentang terus belajar dengan cara mengikuti pelatihan secara mandiri baik secara daring maupun luring. Yang ini adalah foto-foto tentang melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan warga sekolah dalam hal pengembangan pembelajaran. Perasaan saya selama aksi nyata yaitu saya bahagia dan bersyukur dapat menerapkan ilmu yang saya dapatkan. Saya merasa tergerak untuk melakukan perubahan, walaupun masih sederhana. Murid pun bersemangat mengikuti KTM. Pembelajaran yang saya dapat adalah melihat murid begitu bersemangat dalam proses pembelajaran, sehingga saya pun ingin terus mengembangkan diri dan konsisten dalam perubahan. Dampak positif yang saya rasakan adalah perubahan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran lebih menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sriastuti dari SMP Karang 2 Tangerang, calon guru penggerak angkatan 11. Berikut adalah aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya didampingi oleh Bapak Aris Prianto selaku fasilitator dan Ibu Sintawati berdasarkan tujuan pendidikan belajar dewasa yaitu menuntun segala kodrat pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesungguhnya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai calon guru penggerak, saya juga berperan menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid yang memiliki karakteristik profil pelajar Pancasila melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan sunnah. Melalui pendekatan inventory apresiatif sebagai calon guru penggerak menuliskan visi yang bersempurna bervalidasi berprofil pelajar Pancasila, berdaya saing, peduli dan berbudaya lingkungan. Dari visi tersebut kemudian saya mengejawantahkan salah satu aspek visi berkarakter melalui prasasti perubahan diri, yaitu berupaya untuk mewujudkan kepemimpinan siswa melalui pendidikan. Tujuan aksi nyata mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi mandiri, sub-elemen percaya diri. Kami dalam aksi nyata yang sangat personal dan berkaitan perencanaan kedua pelaksanaan seperti
memberikan sedikit tanggapan terkait dengan proses belajar mengajar yang dia menurut saya Wahyu Sinasuti ini dalam melakukan proses pembelajaran itu sudah sangat kreatif, bahkan cenderung inovatif, sehingga pada akhirnya proses pembelajaran yang beliau lakukan itu menyenangkan bagi siswanya, sehingga siswa-siswanya itu muncul keinginan dan keberanian untuk mengetahui pengetahuan, tidak hanya menjadi orang yang asik tapi aktif, sehingga pada akhirnya pembelajaran itu berlangsung. Karena menurut saya pembelajarannya ini sudah sesuai dengan yang anak-anak kelas tinggal beliau pun mengarahkan apabila masih ada kalimat lulus, dan ini kemudian bisa berkembang dari satu kelas ke kelas yang lain, dan itu menurut saya luar biasa. Kami sebagai orang tua belajar banyak mengenai kreativitas, isinya, sehingga tentu saja belajar ini dan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kondisi sekolah. Kondisi sekolah kemudian lulusan yang timbul dari budaya saya di itu tidak mudah ya, namun dengan adanya keberanian menjadikan pembelajaran kami pada yakin dengan saya untuk visi dan misi sekolah dan bisa terima kasih dari saya sebagai orang tua. Mari terus Bu Wahyu Sinasuti, salam. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Kamu tahu kenapa Ibu panggil kamu ke sini? Salah karena saya sudah membuat Sarah hingga dia menangis. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang tidak pernah membuat salah. Berbuat salah itu biasa. Tetapi bagaimana kita bisa memperbaikinya kan kemudian? Coba ceritakan bagaimana kamu bisa membuat salah. Jadi tadi kita ulangan, kebetulan hasilnya nilai saya itu lebih tinggi daripada nilai Sarah, dan saya merasa bahwa saya itu lebih hebat aja gitu Bu dari Sarah. Jadi saya tidak tahu kenapa saya langsung mengejek Sarah gitu kan. Saya merasa Pastinya kamu sangat bangga ya karena nilai kamu lebih bagus dari nilai Sarah ya. Tapi apa yang kamu lakukan tentu saja itu ternyata menyakiti orang lain. Kita di sini tidak mau mencari siapa yang salah siapa yang benar. Cuma ibu ingin mencari solusi dari masalah yang kamu dan Sarah hadapi. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita miliki? Jadi waktu itu setiap anggota kelas itu perlu belajar. Lalu yang kedua itu setiap anggota kelas itu perlu merasa senang. Dan yang ketiga itu setiap anggota kelas itu perlu saling menghargai. Terus keyakinan yang terakhir itu setiap anggota kelas itu perlu merasa aman. Bagus, kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Lalu sikap kayak tadi itu kira-kira melanggar keyakinan kelas kita ya Bu? Saya merasa bahwa saya sudah melanggar peraturan kelas kita yang ada di nomor 3 Bu, yaitu yang setiap anggota itu perlu saling menghargai. Bagus. Kita harus saling menghargai ya satu yang lain. Apalagi dengan teman-teman
Dan saya berjanji untuk kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Jamila. Berterima kasih kepada Bu. Negeri ini memanggilmu kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024 dari Kota Tangerang. Perkenalkan, saya Eis Nurmalisa dari SDN Taman Cibodas dan rekan saya Julia Pratiwi dari SMA SPGRI 109 Tangerang. Kurtini SPD dari SDN Karawati 7 Kota Tangerang. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi dalam akademik. Dalam kegiatan ini, kami akan berperan sebagai coach, saya coach, Dan saya sebagai pengamat. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eis. Waalaikumsalam Bu Tini. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar baik. Bu Eis, baik Bu Eis, sebelum kita mulai kegiatan coaching kita kali ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau sebagai observer yang akan melihat proses kegiatan coaching Bu Eis dengan coaching nantinya. Baik Ibu. Ya Bu Eis, sebelum Ibu Eis memulai percakapan ini, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observer saya ini. Untuk Ibu ketahui bahwa rubrik penilaian saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Eis sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan dan juga meningkatkan potensi coaching, dan tentunya Bu Eis juga sudah memiliki kompetensi sebagai coach ya Bu Eis ya, yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot tentunya. Dengan teknik rasa dan juga saya harapkan dalam percakapan nanti coaching yang Bu Eis akan lakukan, yaitu adanya Ibu Eis menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Di rubrik ini akan saya jadikan acuan adalah dalam menilai Ibu Eis dalam pelaksanaan coaching nanti. Baik Ibu, saya tidak paham. Terima kasih Bu Eis. Baik Bu Eis, kalau begitu sebelum dimulai proses coaching ini, ada juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Eis? Boleh, dengan senang hati. Iya, terima kasih Bu Eis. Baik, kira-kira nanti dalam pelaksanaan coaching, kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu Eis kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Ya, baik Ibu, jadi ada kompetensi yang akan saya kembangkan nanti saat coaching, yaitu ada dua ya Bu ya. Yang pertama adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua yaitu dengan membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, luar biasa sekali Bu Eis ya, mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira bagian kompetensi yang mana yang ingin Ibu Eis kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Baik, jadi kompetensi yang lebih spesifik yang nanti akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Di mana dengan mendengarkan aktif saya bisa menggali potensi dari coach saya nantinya, kemudian coach saya itu juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Iya, baik Bu Eis, itu betul sekali. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak potensi dari seorang coach. Ya Ibu Eis, untuk pertanyaan terakhir ini, perihal indikator Bu Eis, indikator apa ketercapaian yang kira-kira ukuran dari indikator itu yang ingin Ibu Eis tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Baik, dan indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya nanti ya dengan sendirinya agar beliau bisa menemukan solusi dari apa yang sedang dia hadapi nantinya, seperti itu. Iya, baik Bu Eis, semoga dari indikator yang telah Ibu Eis sampaikan nanti ada proses alur tirtanya ya Bu Eis, kemudian ide-ide yang digali, solusi dari coach bisa tergali lagi dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti ya Bu Eis. Silakan bisa mulai percakapan coachingnya, nanti saya berharap proses percakapan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang akan Bu Eis tuju. Baik Ibu, terima kasih. Ya Bu Eis, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Eis, boleh saya bertanya lagi Bu Eis? Boleh, silakan Ibu. Terima kasih Bu Eis. Perihal indikator yang ketercapaian apa? Kira-kira pengukuran yang ketercapaian yang ingin Ibu Eis tuju dalam proses percakapan coaching nanti Bu Eis? Ya, baik, dalam indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, di mana hal itu dapat menggali ide-ide coach saya nanti agar coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, baik Bu Eis. Semoga dari indikator yang telah Ibu Eis sampaikan nanti, proses alur tirta yang ada, kemudian ide solusinya dari coach bisa tergali lagi dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Hanya itu saja Ibu Eis yang saya sampaikan. Silakan Ibu Eis sudah bisa mulai melakukan percakapan coachingnya. Saya berharap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator dan keberhasilan yang ingin Bu Eis tuju. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Eis. There was nothing above. I remember I felt it. Thought this would never end. I felt like giving up. My mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you loved me. You gave up on me. Little did I